Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita sambut pagi ini dengan ucapan syukur dan penuh sukacita karena Tuhan izinkan kita untuk beribadah meskipun dengan segala keterbatasan. Tetapi kita percaya dengan iman bahwa di tengah pandemi COVID-19 dan segala kesulitannya, kita tetap berpegang pada janji Tuhan bahwa aku Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan aku Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam pujian pembuka ibadah pagi ini dengan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam dalam pimpinanmu Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari
terjadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing untuk kita semua, Mazmur 33 ayat 11 sampai 12 demikian. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. 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 Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan harapanku sepanjang masa, Tuhan harapanku selamanya, dan Tuhan harapkanku senantiasa. Mari kita bawa segala permasalahan dan pergumulan kita dalam doa syafaat yang akan dibawakan Ibu Pendeta Wara. Karena dalam doa pasti ada jawaban, dan dalam setiap doa Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Mari kita naikkan pujian untuk pengantar doa syafaat dengan pujian Tuhan harapanku. Mari jemaat Tuhan kita satukan hati di dalam doa syafaat. Tuhan Allah kami, sumber kekuatan, sumber hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hari-hari yang lalu sampai dengan saat ini. Mohon Tuhan sebelum kami bersyafaat kepadamu Tuhan, Engkau ampuni kami atas dosa-dosa kami, perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, kepada Tuhan pun kepada sesama. Sucikan kami, layakkan kami untuk kami dapat menaikkan doa-doa kami.
Saat ini Tuhan, kami hendak terus mempercayakan untuk penghidupan kami hari lepas hari. Di dalam kami mencari nafkah, di dalam kami bekerja. Segala upaya kami Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami, biarlah Engkau sendiri akan menopang kami, menolong kami. Setiap usaha pekerjaan kami semuanya boleh menjadi pintu berkat untuk Tuhan curahkan buat hidup kami. Kami mempercayakan untuk setiap kami, baik pribadi maupun keluarga, dalam keadaan kesehatan kami. Mohon Tuhan selalu karuniakan kesehatan. Jauhkan Tuhan dari segala macam sakit penyakit, terutama dari terpapar COVID-19 yang akhir-akhir ini Tuhan, angka penderitanya terus bertambah. Kami mohon supaya Engkau lindungi kami, Engkau karuniakan kepada kami Tuhan kedisiplinan, sehingga kami dapat menjaga diri kami dengan baik. Kami percayakan Tuhan untuk keberadaan kami, keluarga lepas keluarga yang pada saat ini juga bergumul dengan macam-macam persoalan. Untuk keluarga yang bergumul dengan keharmonisan, kerukunan. Untuk keluarga yang merindukan datangnya anak di tengah-tengah keluarga. Untuk yang bergumul dengan keadaan ekonomi yang sulit Tuhan. Dan bahkan untuk mereka yang di dalam pergumulan pribadi yang hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mohon Bapa Engkau menilai keberadaan kami, keluarga-keluarga ini, sehingga apapun yang menjadi beban hidup kami, menjadi pergumulan kami, Tuhan yang akan mengulurkan tangan, mengaruniakan kepada kami yang terbaik. Kami juga mendoakan Tuhan untuk setiap anak cucu yang sudah Tuhan karuniakan, baik yang masih bayi, masih kecil dalam usia pertumbuhan, bersekolah, belajar, bahkan mereka yang berkuliah di tempat-tempat yang jauh pun yang bekerja jauh dari kami, yang saat ini Tuhan terpisah dari kami. Bapa lindungi sertai setiap anak-anak Tuhan, cucu-cucu kami ini Tuhan, anak-anak kami ini, sehingga mereka selalu dalam keadaan yang baik, mereka boleh sukses, lancar di dalam studi. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan karuniakan, dan untuk anak cucu kami yang sudah dewasa, yang tiba waktunya berkeluarga, biarlah Engkau juga memberikan kepada mereka pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan menurut kehendak kasih Tuhan. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah, maupun mereka yang berada di tempat-tempat khusus untuk merawat penderita COVID. Tuhan, Engkau kiranya akan menolong, memberkati, mengangkat segala macam sakit penyakit mereka, mengaruniakan kesembuhan, pemulihan, terutama jemaat kami semua. Biarlah Tuhan selalu jagai agar dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Tuhan Bapa kami di surga, kami teringat dan berdoa untuk setiap mereka yang Tuhan pakai Tuhan, baik itu para dokter, medis, tenaga medis, semua yang Tuhan pakai Tuhan untuk berjuang Tuhan, melepaskan persoalan bangsa dan negara kami dari pandemi ini. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan. Juga Tuhan tolong sehingga segala macam yang diperlukan untuk pengadaan vaksin ini Tuhan juga boleh dilancarkan, dan dalam waktu yang tidak lama ini boleh menjadi salah satu solusi Tuhan yang setidaknya dapat menekan situasi pandemi. Kami percayakan sepenuhnya Tuhan. Bahkan saat ini kami mendoakan untuk gereja kami GKMI Pati yang kami cintai, di dalam segala keterbatasan biarlah tetap kami memiliki semangat untuk dapat melayani dan menjangkau jiwa-jiwa jemaat kami, anggota-anggota kami dengan berbagai cara, dengan terobosan-terobosan. Biarlah kami dapat menyentuh setiap hati, menyentuh setiap jiwa. Hidup mereka, iman mereka boleh tetap dipelihara, boleh tetap dibangun. Pada saat ini Tuhan, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati, menolong juga Kota Pati yang kami cintai. Mulai dari Bapak Presiden, para menteri, semua jajaran pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah, mereka semua Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Tuhan pakai untuk dapat menolong kami semua keluar dari masalah krisis ekonomi pun dari pandemi. Kami percayakan juga saat ini Tuhan, untuk
situasi Tuhan di mana ada musibah Tuhan, jatuhnya pesawat Tuhan, Engkau tolong agar setiap mereka yang pada saat ini berjuang untuk terus mencari para korban dan juga keluarga, semuanya diberi kekuatan, diberikan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya Tuhan keberadaan bangsa dan negara kami, juga Kota Pati ini. Kami sungguh rindu melihat pemulihan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa-doa kami ini, biarlah doa-doa kami ini Tuhan yang menjawabnya seturut dengan kehendak kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa bejana hati kita untuk dipenuhi kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan hati kita dibentuk oleh firman Tuhan menjadi bejana-bejana yang indah untuk menyatakan karya Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, kita naikkan pujian arti kehadiran-Mu. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sebentar kemudian ini Tuhan, kami akan membaca bagian dari firman-Mu dan akan merenungkannya. Mohon Engkau dengan Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, baik hamba-Mu dan kami semua, sehingga sama-sama kami semua diberikan pengertian, dibuka mata hati kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kira-kira perasaan Bapak Ibu Saudara, pikiran Bapak Ibu Saudara, kita memasuki hari yang ke-10 ya. Ini hari yang ke-10 di tahun 2021. Kira-kira apa yang dirasakan? Apa yang dipikirkan kita menjalani baru 10 hari tahun yang baru ini. Ada yang merasa ragu? Ada yang merasa takut? Melihat ke depan? Ada yang merasa cemas? Ada yang banyak dipikirkan atau banyak dipertanyakan? Ada? Ada, saya pikir wajar saja ya. Itu manusiawi ya. Kita mau memasuki sesuatu yang kita belum tahu di depan itu apa dan bagaimana, banyak tanya dalam pikiran, banyak kegelisahan, banyak kecemasan, itu wajar. Sama seperti kalau Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya mutasi atau dipindahkan gitu. Dipindah ke satu daerah, dipindah ke tempat yang lain yang kita belum tahu di situ seperti apa suasananya, pasti juga banyak kecemasan ya, pasti banyak pertanyaan. Bagaimana di tempat yang baru nanti, suasana kerjanya seperti apa, rekan-rekan kerja seperti apa, di kota yang baru itu nanti situasinya seperti apa, mau tinggal di mana, anak-anak nanti bersekolah bagaimana dan sebagainya. Ada banyak pertanyaan kalau kita memasuki suatu ranah yang baru, sesuatu yang kita belum pernah ke situ. Pasti ada banyak pertanyaan. Itu wajar, saya katakan tadi itu manusiawi. Nah, yang mau kita baca hari ini yaitu tentang Abram juga mengalami hal yang setidak-tidaknya serupa dengan itu. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 5 tetapi saya mau satu persatu. Ayat 1 dulu saja ya. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama apa dikatakan di situ. Mari coba kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu, ketika Abram mendengar perintah Tuhan ini untuk segera berangkat meninggalkan kampung halamannya yaitu di Ur Kasdim menuju ke satu negeri yang dia sama sekali tidak tahu apa dan bagaimana, tentu secara manusia ada banyak hal yang menjadi tanda tanya. Ur Kasdim adalah kampung halaman Abram. Tempat dia dibesarkan, tempat orang tuanya juga ada di situ, tempat dia bertumbuh dewasa, tempat dia menikah, berkeluarga, tempat dia membangun hidup, membangun pekerjaan, bahkan sampai dia punya hamba-hamba. Kehidupannya dikatakan sudah mapan, harta kekayaannya sudah banyak. Maka perintah ini tentu mempunyai imbas, mempunyai implikasi bukan hanya pada Abram sendiri, tetapi juga pada keluarganya, pekerjaannya, bahkan hamba-hambanya. Kepindahan ini jelas mengubah seluruh sendi dari kehidupan Abram.
Namun demikian, kalau kita baca ayat 2 dan 3, mari buka ayat 2 dan 3, di situ Abram tetap berpegang kepada perintah janji itu. Apa ayat 2 dan 3? Saya akan bacakan buat kita semua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tambah satu ayat lagi, ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jelas di situ. Abram memantapkan langkahnya meninggalkan Ur Kasdim, tadi dikatakan beserta istrinya, beserta dengan Lot keponakannya, dan juga hamba-hambanya ikut. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak tulisan, ada banyak ulasan menggambarkan kepergian Abram ini dari Ur Kasdim. Salah satu tulisan yang sangat terkenal yaitu tulisan dari Søren Kierkegaard. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Abram ini disebut sebagai lompatan iman. Dia menyebut apa yang dilakukan Abram ini adalah lompatan iman. Ada satu keterbukaan, ada satu ketersediaan di situ untuk bukan hanya sekedar percaya, tetapi sekaligus dia melakukannya, melaksanakan perintah itu dengan sebulat hati. Jadi soal lompatan iman ini bukan soal sekedar percaya, tetapi dia percaya dan melakukannya dengan sebulat hati. Ya. Ada 3 lompatan yang dikenal di dalam hidup manusia. Yang pertama yang ada di dalam tataran estetis. Dikatakan oleh Søren Kierkegaard, tataran estetis adalah di mana orang di situ melakukan banyak hal yang dia sukai, yang dia senangi menurut kehendak dia sendiri. Abram sudah melalui itu. Dia melompat dari situ. Bahkan dia sudah melompati tataran etis, yaitu tataran yang kedua, di mana hidup itu menjadi berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi berguna juga untuk orang lain. Ini sudah dilewati, sudah dilompatinya. Dia melompat pada tataran yang lebih tinggi, yaitu disebut dengan tataran spiritual, atau yang disebut dengan kesadaran untuk hidup sesuai dengan esensi, yaitu iman. Jadi lompatan yang dilakukan Abram ini lompatan yang paling tinggi, melampaui estetis, melampaui etik, dan dia sampai kepada lompatan spiritualitas, yaitu iman. Dia berada di tataran ini. Abram telah sampai pada inti iman, yaitu dia tidak meragukan, tidak banyak bertanya, tidak memberikan ruang untuk kesangsian, melainkan percaya penuh pada figur Tuhan dan percaya penuh pada perkataan Tuhan. Untuk beriman, saudara-saudara, Abram tidak memerlukan bukti. Dia tidak menunggu bukti, dia tidak menunggu, dia merasakan dulu janji Tuhan. Sebab kalau dia menunggu bukti, kalau dia merasakan dulu, mau merasakan dulu baru kemudian dia percaya, itu bukan lompatan iman. Sebab lompatan iman itu sifatnya tanpa syarat. Tidak menuntut bukti terlebih dahulu, melainkan hanya berpegang pada keyakinan bahwa Allah Tuhannya itu sungguh bisa dipercaya. Dan itu yang dilakukan oleh Abram. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkait dengan pertanyaan saya di awal tadi, bagaimana kita memasuki tahun yang baru 2021, yang kalau boleh kita analogikan ini sebagai sebuah perjalanan menuju ke satu tempat yang sesungguhnya kita ini tidak tahu akan bagaimana dan akan seperti apa. Maka keputusan atau sikap yang diambil oleh Abram ini bisa menjadi rujukan buat kita. Ini rujukan yang tepat. Sama seperti ketika Abram meninggalkan kampung halamannya. Kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Mau kemana Tuhan kira-kira membawa kita.
Dan dalam hal ini pun kita patut belajar dari Abram bagaimana menyikapi perintah Tuhan ini. Agar supaya hidup kita pun mendapat berkat. Agar supaya hidup kita pun diberkati. Nah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setidaknya secara sederhana saya sudah mencatat ada 3 hal. Ada 3 hal yang penting di situ. Yang pertama catatan saya adalah lupakan semua yang di belakang dan siap melangkah ke depan. Apa yang terjadi di Ur Kasdim itu ditinggalkan di belakang. Itu menjadi masa lalu. Dan sekarang adalah waktunya untuk melangkah mengarahkan pada harapan yang ada di depan. Artinya apa yang ada di belakang kita, terutama segala macam kegagalan, segala hal yang buruk, segala hal yang menyakitkan, segala hal yang hanya merintangi langkah kita ke depan, itu harus dilepaskan, itu harus ditinggalkan. Segala keruwetan masalah, itu hanya menyita waktu dan tidak ada gunanya. Relakan. Fokuslah pada hal yang positif di depan. Sebab untuk apa kita membuang energi, waktu untuk hal yang tidak membangun hidup kita. Pengalaman boleh dijadikan pelajaran. Tetapi jangan terikat pada masa lalu, terutama yang buruk dan yang tidak berguna. Lepaskan, relakan. Catatan yang kedua adalah berserah penuh pada janji Tuhan yang sempurna dan pada pimpinannya. Sebab kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, pasti kehendak itu yang terbaik untuk kita semua. Janji manusia yang sering ingkar saja kita percaya, kita pegang. Apalagi janji Tuhan yang sungguh sempurna. Bagaimana mungkin janji Tuhan kita ragukan? Maka carilah kehendaknya, peganglah janjinya, dan melangkahlah dengan iman. Ragu-ragu itu wajar, itu manusiawi. Tetapi jangan terperangkap dalam keraguan dan ketakutan. Rugi. Sebab kita nanti tidak akan menikmati kesempatan yang lebih baik hanya karena keraguan kita. Jadi berserah saja, yakin saja, sebab kita ini ada di tangan yang tepat. Amin. Yang ketiga, catatan saya adalah berjalanlah dalam tim. Ini penting. Berjalanlah dalam tim. Ingat, ketika Abram meninggalkan Ur Kasdim, dia pun berada di dalam tim. Ada keponakannya, ada istrinya, ada hamba-hambanya. Mereka adalah satu tim dalam perjalanan menempuh masa depan. Kita pun demikian. Keluarga kita adalah tim yang bisa kita andalkan. Rekan-rekan kerja di tempat kerja kita adalah tim. Rekan-rekan kerja di tengah pelayanan ini juga tim. Majelis ini juga tim. Kita semua bersama-sama di dalam perjalanan menuju masa depan. Karena itu kita harus satukan hati. Saling menopang, saling mendukung untuk melewati segala macam tantangan. Oleh karena itu keluarga-keluarga atau tim-tim kita apapun itu harus mengupayakan untuk selalu bersatu padu. Keluarga itu harus dibina, diarahkan, disatukan di dalam Tuhan. Bangun kebersamaan, bangun teamwork yang kuat. Pasti 2021 bisa kita lewati dengan baik. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita melihat bagaimana perjalanan Abram itu tidak mudah. Tidak ada sesuatu yang instan dalam hidup ini. Mereka melalui berbagai macam tantangan untuk menjadikan diri mereka itu layak menerima anugerah sebesar itu. Ketidakmudahan itu sendiri adalah proses. Ketidakmudahan itu adalah proses. Di mana kita semua itu dibentuk, kita semua itu dilayakkan. Supaya ketika tiba waktunya kita menerima janji Tuhan itu, kita bisa bertanggung jawab atasnya. Jadi apapun yang menanti kita, kita memang tidak tahu. Mau sampai kapan pandemi ini, kita tidak tahu. Mau sampai kapan ekonomi pulih, kita juga tidak tahu.
Mau sampai kapan interaksi kita ini satu dengan yang lain ini serba terbatas? Mau sampai kapan pelayanan kita juga serba terbatas? Sampai kapan hidup kita ini dipulihkan? Kita tidak tahu. Sampai kapan kita dapat jodoh? Sampai kapan kita dapat pekerjaan? Sampai kapan impian kita tercapai? Kita sama-sama tidak tahu. Karena itu melangkah saja dengan iman. Percaya dan berproseslah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi keluarga yang lebih baik. Buatlah diri kita, buatlah keluarga kita itu pantas untuk menerima anugerah yang terbaik. Nanti tahu-tahu anugerah itu akan diletakkan di tangan kita. Bapak Ibu, ada satu lagu yang sebetulnya sungguh menginspirasi saya, khususnya ketika menjalani sesuatu yang kita tidak tahu di depan itu seperti apa. Ada lagu dari Kidung Jemaat. Lagu ini Kidung Jemaat 416. Lagu ini dibuat dari tahun 1863. Ini istimewanya himnal ya. Himnal ini dibuat ratusan tahun. Tetapi masih bernas. Kata-katanya indah. Dibuat oleh Jacqueline van der Wolst. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Yang istimewa ada di bait yang keempat, begini. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Apa coba maknanya kalimat yang terakhir ini? Ke negeri yang kita tidak tahu. Tapi kita dipegang, dibimbing oleh tangan yang tepat. Banyak hal menakutkan, banyak hal kita tidak pingin lihat, banyak hal dikatakan di situ kelam, merem aja, digandeng aja. Melek toh kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Merem, orang yang digandeng merem itu percaya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada tunanetra, dia digandeng oleh orang yang bisa melihat. Apakah si tunanetra ini rewel? Apakah dia menyangsikan yang menggandeng dia? Apakah dia banyak bertanya ini itu, banyak merengek ini itu? Karena dia percaya penuh. Jadi saya pikir ini lagu luar biasa. Ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Tuhan pegang, kita percaya saja, melangkah saja. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari kami menjadi orang-orang yang pemberani sekaligus bijak. Ajari kami menjadi orang-orang yang percaya pada tuntunan tangan-Mu. Tidak rewel, tidak banyak bertanya, tidak banyak meragukan Engkau, tidak banyak menyangsikan kebesaran dan kebenaran Tuhan. Ajari kami Tuhan dengan mata terpejam, ikut tuntunan-Mu. Ajari kami untuk melangkah sehingga apapun yang terjadi di depan Tuhan, kami hanya melangkah sebab kami percaya kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita amini firman Tuhan yang luar biasa pada pagi ini, meneladani Abraham,
Bapak orang percaya yang senantiasa percaya dan mengimani janji Tuhan. Karena janji firman Tuhan, ya dan amin sampai selamanya. Firman Tuhan itulah yang memimpin hidupku dan hidup kita semua. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita responi firman Tuhan pada pagi ini yang luar biasa dengan menaikkan pujian, Tuhan memimpin hidupku. Bait 1, 2, dan 3. Datang atau masa sukaan. Waktu kesusahan datang atau masa kesukaran, bila tenang atau topan, tetap tanganku dipegang. Peganglah tanganku, apapun keadaanku. Tetap peganglah tanganku, apapun keadaanku. Aku pun tetap percaya karena Tuhan memimpinku. Mari jemaat, undang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita kembali pada kehidupan kita. Lakukan lompatan iman, berjalan dengan terus percaya, sebab kita berada di tangan yang tepat. Tuhan memegang tangan kita senantiasa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian dari segala bencana,
penyakit, mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teduh untuk kita semua. Ibadah selesai, selamat berakhir pekan, selamat berlibur, menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Tuhan memberkati.